Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirno Pradawardhani. Saya mengikuti PGP angkatan 6 A639. Saya dari Blitar 4. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2. Untuk lebih lanjut, silahkan lihat video saya berikutnya. Pada tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.2 di sini, saya akan menjelaskan andai saya akan menjadi guru penggerak selama 3 tahun. Di sini yang akan saya lakukan adalah saya akan melalui beberapa tahapan, yaitu ada 6 tahapan. Yang pertama, kegiatan yang saya lakukan adalah refleksi, kemudian rencana aksi, selanjutnya pelaksanaan aksi, kemudian hasil pelaksanaan, kemudian evaluasi, dan yang terakhir adalah apa tindak lanjut yang akan saya lakukan. Untuk lebih jelasnya kegiatan saya selama 3 tahun ke depan, maka silahkan dilihat slide saya selanjutnya. Tahapan pertama yang akan saya lakukan sebagai guru penggerak pada tahun bersama saya adalah refleksi. Refleksi ini tidak hanya untuk diri saya sendiri saja, tetapi juga orang lain. Refleksi pada diri sendiri, yaitu yang titik diberatkan adalah seberapa siapnya saya akan menjadi guru penggerak. Di sini akan banyak pertanyaan yang muncul pada diri saya. Apakah nilai-nilai guru penggerak sudah melekat pada saya? Apakah pemikiran KHD sudah mengubah mindset saya dan saya sudah menjalankan apa yang dimaksud dalam pemikiran KHD tersebut? Kemudian, apakah saya bisa menerapkan untuk diri saya sendiri terlebih dahulu sebelum saya melihat ke yang lain? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, ketika saya sudah sanggup untuk menjalankannya, kemudian hal apa yang akan saya lakukan? Selanjutnya yang kedua, setelah refleksi dari diri sendiri, saya akan merefleksikan orang lain. Orang lain itu siapa? Orang lain itu adalah teman, rekan sejawat, kemudian murid, atasan, dan juga di lingkungan sekitar kita di sekolah, ataupun masyarakat, ataupun wali murid di sekolah. Di sini yang akan saya refleksikan ini, pada tahap ini setelah saya refleksi diri, mungkin selama 3 bulan saya tunjukkan ke teman-teman saya, ke lingkungan saya bahwa saya sudah mengalami perubahan, maka saya baru melihat teman-teman saya yang lain, terutama adalah yang seprofesi dengan saya, yaitu guru matematika. Di sini saya masih lihat karena matematika itu berupa rumus, ya, jadi berupa teorema ataupun konsep-konsep, kalau dipahami sendiri sangatlah sulit. Sementara kita masih merasa dikejar-kejar waktu. Oleh karena itu, banyak teman-teman saya masih menggunakan teacher sentris untuk mengajar pelajaran matematika pada anak. Sehingga di sini langkah pertama apa yang akan saya lakukan adalah bagaimana cara saya mengubah pemikiran teman-teman saya secara perlahan untuk meninggalkan teacher sentris dan berpihak kepada murid. Ini yang akan saya jalankan pada 3 bulan setelah saya merefleksikan diri saya terlebih dahulu. Selain ingin mengubah cara pandang rekan sejawat saya tentang teacher sentris menjadi murid sentris, maka di sini saya juga ingin mengubah bahwa matematika itu adalah pelajaran yang menyenangkan. Bagaimana kita bisa tersenyum, bagaimana kita bisa merasa senang, bagaimana kita merasakan hal yang mudah dengan adanya matematika. Maka kita akan menjadi guru yang memberikan senyuman kepada mereka, senyuman yang tulus dan penuh cinta, dan menganggap bahwa mereka selalu ada di hati kita. Di sini maka siswa
akan merasa bahwa dirinya itu diperhatikan, sehingga mereka dengan sukarela nanti akan mau belajar matematika. Untuk itu, maka diperlukan sebuah perubahan yang besar terhadap kami sebagai guru matematika utamanya, supaya anak-anak nanti akan bisa berkembang sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, motivasinya, dan menganggap bahwa matematika itu bukanlah suatu hal yang sulit, bukanlah suatu hal yang menakutkan seperti setan, tetapi mereka menganggap bahwa matematika itu bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, bukan menjadi masalah untuk mereka. Selanjutnya, setelah saya melakukan refleksi terhadap diri sendiri dan rekan sejawat saya, maka tahapan yang kedua adalah saya akan merencanakan sebuah aksi. Ada beberapa aksi yang akan saya jalankan. Yang pertama, saya akan memulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu dengan memberikan contoh secara perlahan tapi pasti, sehingga ini akan lebih mengena untuk pembelajaran dari orang lain. Nah, di sini saya memberikan apa kelebihannya, apa kerugiannya ketika kita menggunakan pembelajaran tentang teacher sentris maupun yang berpusat pada murid. Di samping saya memberikan contoh, saya perlahan akan melakukan pendekatan personal selama beberapa bulan. Di sini di sekolah kami ada 6 guru matematika. Jadi saya harus satu persatu melakukan pendekatan secara personal, sehingga apa yang saya inginkan perubahan tidak menyolok dan tidak membuat kaget, sehingga mereka sungkan untuk menolak. Selain pendekatan personal, maka saya juga melakukan diseminasi ilmu yang sudah saya peroleh pada waktu di kelas PGP. Di sini secara perlahan saya akan memberikan apa saja materi yang saya dapat, terutama materi yang berpihak kepada anak, kepada teman-teman saya. Dengan demikian, teman-teman saya nantinya akan mendapatkan ilmu, sehingga mereka dengan secara sadar mau mengubah kebiasaan mereka. Setelah mereka sadar, kemudian saya akan mengajak teman-teman saya untuk berkolaboratif dengan guru mata pelajaran lain, sehingga matematika ini akan menjadi pembelajaran bermakna dan kontekstual. Setelah merencanakan pada 6 bulan pertama, maka pada 6 bulan berikutnya saya akan melakukan rencana tersebut. Di sini pada tahapan 3, yaitu pelaksanaan aksi. Untuk setiap perencanaan, di sini saya membutuhkan waktu 6 bulan. Jadi ini akan saya laksanakan sampai pada 2,5 tahun. Di sini pada 6 bulan pertama, yaitu setelah melakukan refleksi terhadap diri sendiri dan orang lain, maka yang pertama yaitu 6 bulan pertama saya akan memberikan contoh sebagai seorang guru yang berpihak pada murid, sehingga di sini teman-teman akan tahu betapa banyak kelebihan, betapa banyak keuntungan ketika kita belajar bersama dengan murid dan berpusat dengan murid, di mana kita sebagai guru adalah seorang fasilitator, bukan seorang yang mendikte mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita akan bekerja sama dengan mereka. Dengan berhasilnya kegiatan yang saya lakukan, maka saya akan bisa menceritakan kepada teman-teman saya supaya mereka mengikuti saya. Dengan demikian,
dengan adanya contoh. Kemudian saya melakukan pendekatan personal pada 6 bulan berikutnya. Di sini saya secara one by one, secara personal, secara dari hati ke hati, untuk mengajak secara perlahan agar mereka melakukan perubahan-perubahan seperti yang saya inginkan. Ketika di 6 bulan berikutnya, setelah saya berhasil memberikan contoh, memberikan wawasan secara personal dan semangat secara personal, kemudian saya melakukan diseminasi ilmu yang telah saya peroleh pada waktu diklat PGP. Ketika diklat PGP, di sini saya mendapat banyak sekali pemahaman tentang pembelajaran yang berpihak pada anak. Maka akan saya berikan beberapa konsep, beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada anak. Setelah mereka mendapat ilmunya dan sudah terbuka, maka kami mengadakan kolaboratif dengan guru mata pelajaran lain. Sehingga dengan berkolaboratif dengan guru mata pelajaran lain mengakibatkan pembelajaran menjadi sangatlah bermakna. Dan ini akan saya selesaikan pada tahun kedua, pada semester yang kedua. Pada waktu 6 bulan terakhir di sini, maka saya akan mendapatkan hasil dari apa yang sudah saya laksanakan pada tahap sebelumnya. Di sini saya akan memperoleh hasil dari apa yang sudah saya lakukan, seperti memberikan contoh, kemudian memberikan pendekatan secara personal. Selain memberikan pendekatan secara personal, saya juga memberikan diseminasi atas ilmu yang telah saya peroleh. Dan yang terakhir, hasil kolaborasi dengan guru yang lain. Adapun untuk evaluasi masih berada dalam bulan-bulan terakhir ketika saya sudah 3 tahun menjadi seorang guru penggerak. Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya, setelah saya melaksanakan, kemudian ada hasil yang sudah saya kerjakan, maka tahapan berikutnya yaitu di bulan akhir-akhir, maka saya akan melakukan evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah apakah sudah ada perubahan dari teman rekan sejawat saya, itu yang pertama. Kemudian apakah juga sudah ada perubahan dengan murid. Kemudian, apakah sudah ada perubahan dengan hal-hal yang berkaitan dengan komponen pendukung di sekolah. Dari 3 hal ini, jika diadakan perubahan dan menghasilkan hasil yang maksimal, maka pemikiran KHD akan berkembang dengan seutuhnya, sehingga pembelajaran, pendidikan, pengajaran untuk menjadikan siswa supaya berkembang, tumbuh normal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya akan tercapai. Sehingga jika tercapai, maka akan terjadi perbaikan karakter pada setiap siswa dan nantinya akan muncul peradaban manusia yang baik. Andaikan jika ini hasilnya masih ada beberapa yang belum berhasil, maka ini sebagai hasil evaluasi untuk perbaikan diri supaya agar saya untuk tetap terus semangat untuk melakukan perubahan kepada diri sendiri dan teman-teman sekitar saya. Dan jika ini yang saya laksanakan, saya berkeyakinan akan banyak kelebihan, akan banyak keuntungan yang kita peroleh. Sehingga dalam tahap evaluasi ini saya rasa apa yang akan saya lakukan pasti akan membawa sebuah dampak positif yang baik. Baik bagi saya, baik bagi rekan sejawat dan semua komponen
pendukung yang ada di sekolah. Selanjutnya, setelah saya adakan evaluasi, maka di bulan terakhir ini ketika 3 tahun adalah tentang tindak lanjut. Apakah kegiatan yang saya lakukan selama ini bisa dilanjutkan atau tidak? Dari hasil evaluasi, maka saya dapatkan, saya berharap banyak bahwa kegiatan saya akan terus saya lanjutkan. Tidak hanya pada rekan sejawat saya, rekan profesi saya, sesama guru matematika, tetapi juga rekan guru yang lain. Supaya kegiatan yang saya lakukan menginspirasi teman-teman saya yang lain, agar kita sama-sama berubah dari dalam hati, sehingga kita akan mengedepankan pendidikan pembelajaran yang berpihak pada anak, sehingga pembelajaran yang akan kita lakukan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Dengan kata lain, saya berharap sekali maka kita akan punya kolaborasi lain dengan komponen pendidikan yang lain, misalnya dengan atasan, dengan wali murid, dengan masyarakat sekitar. Sehingga dengan kata lain, saya berharap tetap dilanjutkan program apa yang saya lakukan. Demikian paparan saya, adik saya menjadi guru penggerak setelah 3 tahun. Saya harapkan akan sesuai dengan kenyataan seperti yang saya harapkan. Saya harapkan paparan ini memberikan semangat pada orang lain, memberikan inspirasi kepada orang lain, supaya untuk terus berjuang di dunia pendidikan dan menciptakan, menumbuh kembangkan siswa supaya berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Dan akan muncul peradaban baru yang lebih baik. Mari kita wujudkan Indonesia yang cerdas, yang ramah dan berkarakter, dan jadikan sekolah sebagai pendidikan yang ramah pada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video saya berikutnya.